Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita pada hari ini berjudul Pergilah, Jadikanlah. Bacaan kita terambil dari Matius 28 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata pergilah, jadikanlah yang ditulis dalam Matius 28 ayat 19 merupakan dua kata kerja perintah yang aktif. Artinya hal itu bukan lagi menjadi satu pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus dikerjakan. Mengapa demikian? Karena keberadaan orang percaya adalah sebagai duta Kristus. Artinya kita mengemban satu misi khusus dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Tugas memberitakan Injil memang bukan perkara yang mudah, tapi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk mangkir dari tugas ini, karena Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus untuk memampukan kita melaksanakan amanat agungnya. Motivasi dasar dari amanat agung itu sendiri yang pertama adalah perkataan Tuhan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amanat agung Kristus didasarkan atas kenyataan bahwa Ia telah bangkit, telah menang, dan segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangannya. Kenyataan ini sebenarnya melegakan dan menghibur, sehingga dalam tantangan dan penderitaan sebesar apapun yang mungkin mendera dalam ketaatan kita pada perintah ini, Ia tetap memegang kendali kuasa. Kata Injil berasal dari kata Yunani evangelion yang berarti berita baik, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Karena itu jangan ada orang Kristen yang beranggapan bahwa tugas memberitakan Injil itu semata-mata tugas orang penginjil, pendeta atau hamba Tuhan sepenuh waktu, melainkan semua orang percaya tanpa terkecuali memiliki tugas yang sama. Jika kita menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia melalui penebusan Kristus, maka kita akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kita terbeban akan jiwa-jiwa, dan jika kita menyadari bahwa kita ini dikasihi Tuhan dan dipilih sebagai anak-anaknya, maka kerajinan kita tidak akan pernah kendor dan roh kita akan terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena itu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam mengerjakan amanat agung Tuhan adalah sikap hati. Kita harus melakukannya dengan hati yang tulus dan bukan karena terpaksa atau karena tendensi tertentu. Filipi 1 ayat 15-17 berkata demikian, "Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas." Marilah kita memberitakan Kristus yang mati dan bangkit, karena didasari oleh cinta Kristus yang besar bagi saudara dan saya, kita manusia berdosa. Amin.